Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Jamaah salat subuh Masjid An-Nur yang dirahmati Allah. Innal hamdalillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan rahmatnya kepada kita semua, sehingga pada pagi hari ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk menjalankan ibadah sholat subuh secara berjamaah di Masjid An-Nur yang tercinta ini. Maka dari itu pantaslah kita senantiasa untuk selalu bersyukur kepada Allah setiap saat, karena dengan rasa syukur itu Allah akan menambah nikmat-nikmatnya kepada kita semuanya. Karena sampai detik ini kita masih diberi nafas kehidupan oleh Allah untuk menjalankan ibadah amal soleh. Dan sholawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak dan Ibu jamaah kaum muslimin rahimakumullah. Pada kesempatan pagi hari ini tak lupa saya mengingatkan pada diri saya dan jamaah yang ada di sini untuk selalu meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Qala Allah Ta'ala fil kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu sekalian kepada Allah. Mengapa Allah menyeru kepada orang-orang beriman bukan ya ayuhan nas? Karena sesungguhnya orang-orang berimanlah yang bisa dipanggil oleh Allah, mendengarkan seruan Allah untuk bisa meningkatkan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan janganlah kita mati kecuali dalam keadaan Islam. Masya Allah, karena tiket surga itu hanyalah ketika kita mati dalam keadaan Islam. Tanpa Islam maka kita tidak akan selamat baik di dunia maupun di akhirat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Jamaah salat subuh yang dirahmati Allah. Sesuai dengan tema pada subuh pagi hari ini, mohon izin pada jamaah sekalian, pada kesempatan yang mulia ini saya akan menyampaikan sedikit nasihat untuk pribadi saya sendiri dan mudah-mudahan bermanfaat bagi jamaah yang hadir di sini tentang melalaikan dunia yang dapat menyebabkan siksa kubur. Saudaraku kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, kita semua tahu bahwa dunia ini adalah tempat sementara. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Ankabut ayat 64 yang artinya, dan tidaklah kehidupan dunia ini melainkan permainan dan senda gurau. Itulah kehidupan yang sebenarnya. Maaf, saya ulangi. Dan tidaklah kehidupan dunia ini melainkan permainan dan senda gurau, dan sesungguhnya kehidupan akhirat itulah kehidupan yang sebenarnya kalau mereka mengetahui. Surat Al-Ankabut ayat 64. Dunia yang kita jalani ini bukanlah tujuan utama,
namun sebagai ladang amal untuk kehidupan yang kekal di akhirat. Namun seringkali kita terjebak dalam hiruk pikuk dunia yang membuat kita melupakan tujuan hidup yang sebenarnya, jemaah. Kita terlalu larut dalam kesenangan duniawi yang hanya sementara dan mengabaikan tanggung jawab kita sebagai hamba Allah. Melalaikan dunia dalam hal ini bisa berarti kita terlalu sibuk dengan urusan dunia kita hingga kita lupa untuk menunaikan kewajiban agama kita, seperti halnya mengabaikan sholat. Banyak kita jumpai saudara-saudara kita di luar sana, mereka mengaku dirinya muslim tapi tidak menjalankan sholat 5 waktu. Bahkan ada yang tidak sholat sama sekali. Naudzubillah. Ini mereka lalai terhadap dunianya, kewajibannya sebagai seorang muslim. Tidak menjaga hubungan baik dengan Allah. Nah, sudah sholat tapi masih belum bisa menjaga hubungan baik dengan Allah. Nah, ini juga hal-hal yang melalaikan kita di dunia ini. Tidak menjaga hubungan baik dengan Allah atau terjerumus dalam dosa yang menambah beban di akhirat. Hal ini juga bisa berakibat pada siksa kubur. Maka jangan sampai kita sebagai seorang muslim, mukmin yang mengetahui hal-hal yang bisa melalaikan kita di dunia ini, menyebabkan atau mengakibatkan siksa kubur, maka kita mohon pertolongan kepada Allah untuk dijauhkan dari hal-hal yang bisa membuat kita lalai dunia ini. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya seorang hamba ketika mati, maka ia akan diperlihatkan amal perbuatannya di kuburnya. Jika ia termasuk orang yang berbuat baik, maka kuburnya akan menjadi teman dari taman-taman surga. Dan jika ia termasuk orang yang berbuat buruk, maka kuburnya akan menjadi lubang dari lubang-lubang neraka. Nah, ini hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, hadis ini menunjukkan bahwa amal perbuatan kita selama hidup di dunia akan menentukan nasib kita di alam kubur. Jika kita melalaikan kewajiban agama seperti tidak mendirikan sholat, melalaikan sholat, tidak membayar zakat, lebih-lebih di bulan Ramadan ini kan, tidak menunaikan zakat fitrah, masya Allah, naudzubillah. Nah, tidak menunaikan zakat mal. Nah, ini juga hal yang melalaikan kita di dunia ini. Atau bahkan terus-menerus mengejar dunia dengan mengabaikan akhirat, maka kita akan berisiko merasakan siksa kubur. Bahkan orang yang sholat itu pun juga masih belum tentu selamat dari azab kubur. Pernah suatu kisah diriwayatkan dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW itu berjalan dengan para sahabatnya. Nah, di tengah-tengah perjalanan Rasulullah SAW mendadak berhenti, kudanya meringkik. Nah, kemudian Rasulullah turun dari kuda, dan ternyata di dekat kudanya itu ada kuburan, ada makam. Nah, Rasulullah mengambil pelepah kurma yang masih basah, kemudian ditaruh di atas makam. Kemudian para sahabat ini bertanya, "Ya Rasul, kenapa engkau tiba-tiba berhenti dan mengambil pelepah kurma itu engkau letakkan di atas makam tersebut?" Nah, kemudian Rasulullah SAW menjawab, "Wahai sahabatku, ketahuilah, di dalam kubur ini ada 2 laki-laki yang telah masih disiksa oleh Allah." Kenapa? Mereka tidak atau lalai ketika
habis buang air kecil. Nah, habis buang air kecil ini percikannya mengenai betisnya. Betis kedua orang ini yang disiksa di alam kubur. Padahal mereka sholat, tapi masih kena azab kubur disebabkan karena mereka lalai habis buang air kecil, percikannya ini masih nyiprat atau terpercik di betis-betis atau di kaki-kaki mereka, dan ini lupa untuk dibersihkan. Mereka sudah mungkin barangkali sudah bersuci, tapi percikannya yang mengenai betis-betis atau kaki-kaki kita ini akan menjadikan sebagai azab di dalam kubur kita kelak nanti. Maka dari itu jamaah sekalian, jangan sampai kita habis buang air kecil lalai untuk membersihkan diri. Maka betapa pentingnya ini mengingatkan kita dari hadis Rasulullah SAW untuk tidak sembarangan kita buang air kecil. Dan jangan sampai percikan itu yang mengenai di kaki kita, di betis kita, itu tidak kita bersihkan atau tidak kita sucikan. Maka tentu kita sebagai seorang muslim, mukminin dan mukminat yang tahu akan menjaga kebersihan diri, kesucian diri, sudah sepatutnya kita untuk membersihkan diri kita ketika kita sudah buang hadas kecil maupun hadas besar. Nah, ini nanti bisa jadi itu akan menyebabkan kita siksa di dalam kubur. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Banyak sekali hadis-hadis yang tentang menerangkan siksa-siksa di alam kubur. Ya, salah satunya itu tadi, yaitu lalai dalam setelah buang air kecil. Walaupun kita sebagai seorang muslim sholat terjaga 5 waktu, tapi kalau hal-hal yang kecil yang dianggap remeh seperti buang air kecil itu kita lalai, maka ini juga bisa menjadi celakaan bagi diri kita di alam kubur. Allah Subhanahu wa taala juga memberikan peringatan keras tentang pentingnya mengingat Allah dan menjaga hati dari godaan dunia. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Al-Munafikun ayat 9. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah harta benda dan anak-anakmu melalaikan kamu dari mengingat Allah, dan barang siapa yang berbuat demikian maka mereka itulah orang-orang yang rugi. Ayat ini mengingatkan kita bahwa salah satu penyebab kelalaian kita terhadap akhirat selain lalai dalam sholat adalah harta dan anak-anak. Kecintaan berlebihan terhadap keduanya, harta dan anak-anak ini, dapat mengalihkan perhatian kita dari kewajiban utama, yaitu mengingat Allah dan beramal saleh. Jika kita terus-menerus terlena dengan dunia, kita bisa menjadi salah satu orang yang rugi, bahkan mendapatkan siksa kubur. Saudaraku sekalian, mari kita ingat bahwa dunia ini hanya sementara. Segala kenikmatan yang ada padanya tidak akan pernah abadi. Apa yang kita lakukan di dunia ini, bagaimana kita beribadah dan seberapa besar kita menjaga hubungan kita dengan Allah, itulah yang akan menentukan kehidupan kita di akhirat nanti. Jangan sampai kita melalaikan dunia sampai kita kehilangan kesempatan untuk beramal dan mendapatkan rahmatnya. Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi, barang siapa yang dunia menjadi tujuannya, maka Allah akan menghancurkan urusannya dan menjadikan kemiskinan ada di depan matanya. Dan ia hanya akan mendapatkan dunia sebanyak yang telah ditentukan untuknya. Namun barang siapa yang akhirat menjadi tujuannya, maka Allah akan memudahkan urusannya dan menjadikan dunia berada di tangannya.
Ini adalah pengingat bahwa jika kita fokus kepada akhirat, tujuan utama kita akhirat, Allah akan memberikan kemudahan dalam hidup kita di dunia ini maupun di akhirat. Jika kita berusaha memperbaiki hubungan dengan Allah, dunia pun akan mengikuti dengan cara yang lebih berkah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, mungkin ini saja dulu yang bisa saya sampaikan. Marilah kita merenungkan kehidupan kita sejenak. Jangan sampai dunia yang kita kejar justru menjauhkan kita dari Allah, yang menyebabkan kita melalaikan kewajiban kita. Semoga kita semuanya terhindar dari siksa kubur dan mendapatkan kehidupan yang baik di dunia dan di akhirat. Wallahu a'lam bishawab. Ma'asyiral muslimin, mari kita perbanyak doa, salat dan amal saleh, serta menjauhi segala yang bisa melalaikan kita dari Allah. Semoga kita selalu diberi taufik dan hidayahnya. Amin Allahumma amin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pada kesempatan pagi ini, mari kita berdoa sejenak pada Allah supaya kita ini dijadikan oleh Allah hamba-hamba yang saleh dan salihah selamat di dunia dan di akhirat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat, lil muslimin wal muslimat, al ahya'i min wal amwat, innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Rabbana ighfir li wa li walidayya wa lil mu'minina yauma yaqumul hisab. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Akhirul kalam, wallahu a'lam bishawab. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.